ihsani ila qaumil. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, jemaah Masyaallah Akbar berbahagia. Pertama-tama mendapatkan puji dan syukur Allah Taala karena berkat rahmat ibadahnya bersama-sama dapat kumpul di sini di Masyaallah Akbar ini sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Saya insyaallah juga akan witir. Saja salam kita sampaikan dari Rasul salam yang dilapaskan Allah Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Bapak semuanya, jadi malam hari ini kita masuk ke malam 13 di bulan Ramadan. Di tarawih kita yang ke-13 ini di 10 malam kedua ini dan sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Taala. Semoga semangat beribadah, pada waktu sunnah dan semoga ibadah kita tahun ini, puasa kita ibadah wajib yang sunnah dapat diterima Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya sebelum sholat tarawih bersama dengan salam agama atau kultum pengantar sholat tarawih yang insyaallah diisi langsung oleh Ustaz Muhammad Sholeh Arifin. Oleh karena itu dengan sama-sama sebagai sampai Ustaz tadi dapat manfaat semuanya. Oleh karena kepada Ustaz waktu dapat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia-Nya rahmat dan hidayah serta inayah kepada kita sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa dari sebelum terbit matahari sampai terbenamnya matahari dan diteruskan dengan pada malam harinya, yaitu sholat Isya dan sholat tarawih. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan dinilai oleh Allah menjadi sebagai nilai kebaikan bagi kita semua dan mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembukaan ayat yang saya baca tadi yaitu mengingatkan bahwa Allah menyuruh
nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah di antara kamu selalu memperhatikan apa-apa yang telah kamu kerjakan, apa-apa yang telah kamu lakukan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Artinya begini, sholatlah kamu sebelum engkau disolatkan. Perlu ketahui bahwa kita nanti ujung-ujungnya kita pergi ke masjid, Pak, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya kita ini datang ke masjid, dari masjid ke masjid. Kalau tidak percaya, buktikan nanti kalau sudah, ya pasti diantar ke masjid ujung kita nih nanti. Maka dari itu Allah pesan, datanglah ke masjid sebelum engkau digotong oleh saudara kamu, oleh tetangga kamu, oleh saudara handetolan kamu, dan saudara seiman dan setakwa yang menggotong kamu ke masjid untuk disolatkan. Maka dari itu, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi ke masjid, datanglah sendiri ke masjid. Jangan nunggu pula diantar dulu. Jadi itu artinya kita disuruh memperhatikan apa yang telah kita kerjakan. Nanti introspeksi diri kita. Bapak Ibu jamaah Aisyah dan terawih yang dimakan Allah SWT. Alhamdulillah, puasa kita sudah dapat 13 atau 12 ya. Alhamdulillah tidak terasa sudah 10 kedua, yaitu maghfirah, 10 hari yang penuh ampunan. Maka dari itu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Karena bahwa sifat manusia itu adalah pelupa, dan sarangnya dosa adalah kita. Namun sebaik-baik orang yang berdosa yang selalu kembali kepada Allah, artinya apa? Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, penerbangan kita sudah mencapai pertengahan, hampir pertengahan, ya. Kita naik pesawat dengan penerbangan Ramadan Air, ya. Kita berjalan di atas permukaan lapar dan dahaga. Tujuannya kemana? Tujuan kita ke Idul Fitri. Nah, di dalam pesawat, di dalam kita di saat menuju ke Idul Fitri, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan momentum Ramadan ini sebaik-baik mungkin untuk beramal ibadah sebanyak-banyak mungkin. Karena beramal ibadah, baik sedekah, baik sholat, baik apapun yang dilakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan disia-siakan bulan Ramadan ini untuk berbuat baik terhadap diri sendiri atau untuk orang lain. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya puasa kita ini bagus, baik, maka hiasilah puasa kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesenangan dari Allah SWT, keridhaan dari Allah SWT. Jangan dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama
manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa kita lakukan ini ada sia-sia, tidak ada faedahnya yang kita lakukan. Karena apa? Banyak yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, puasalah, beramallah, beribadahlah, diniatkan karena Allah, mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal untuk dibawa ke akhirat ke sisi Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penentu kebahagiaan untuk dunia dan akhirat adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan beruntung. Bahkan ujung ayat dari Al-Baqarah ayat 183 adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat 183 itu adalah la'allakum tattaqun. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan setiap tahun untuk kita? Sebenarnya Allah itu masih sayang sama kita. Jadi tujuan Allah menghadirkan kita Ramadan setiap tahun dalam sebulan penuh, ya. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan untuk membersihkan kesalahan dan dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta menerima taubat bagi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, tujuan Allah menghadirkan Ramadan kepada kita agar kita menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikannya. Dan yang terakhir, tujuan Allah menghadirkan Ramadan sebulan penuh untuk kita, untuk menjadikan kita menjadi manusia mempunyai karakter yang ketakwaan yang sangat tinggi. Karena di ujung ayat adalah la'allakum tattaqun. Kita digembleng sama Allah selama sebulan penuh, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan penuh. Untuk apa? Untuk menjadikan kita menjadi manusia yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling sempurna di sisi Allah di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nantinya mendapat gelar la'allakum tattaqun dan memperoleh derajat yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, dan dapat merayakan Idul Fitri, pesawat kita naiki dengan selamat, mendarat dengan selamat, naik dengan selamat, dan kita dapat merayakan selamat Idul Fitri, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, buat tadi penyampaian Ustaz kita mengenai Suci Ramadan ini, semoga disampaikan dapat bermanfaat semuanya. Telah saya sampaikan, saya Yudhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.